Kalian tahu nggak? Sebenarnya bank itu nggak punya duit kita. Jadi duit yang lo simpen Oh my sebagian besar udah god. nggak ada di sana. Bank tuh cuma nyimpen sebagian kecil aja Hmm. dan kalian tahu sisanya kemana. Yap, sisa duit kita. Mereka pinjemin lagi ke orang lain. Jadi uangnya muter terus. Kayak lingkaran uang yang nggak pernah berhenti. Nah, bagaimana jika semua orang tiba-tiba narik uangnya bareng-bareng? Apa yang bakal terjadi? Dan juga yang lebih Hmm. gila lagi, 90% uang di dunia ini tuh cuman angka digital tahu. Kita hidup di dunia yang uangnya nggak nyata tapi semua percaya itu nyata. Jadi, tonton sampai akhir. Aku bakal ngejelasin cara kerja bank sampai rahasia yang nggak banyak orang tahu. Biar gampang dipahami. Aku akan menggunakan figur kucing. Karena dengan kucing, penjelasannya bisa lebih mudah untuk mengerti sistem bank. Banyak orang dulu pusing mikir cara kerja bank kayak gitu. Sampai akhirnya gue nemuin cara paling gampang buat jelasin ke kalian semuanya. Dan si kucing dia bakal tunjukin ke kalian gimana dunia perbankan sebenarnya jalan di balik layar. Oke, jadi pertama, apa sih sebenarnya bank? Hmm. Gampangnya gini, bank itu kayak tempat titip uang yang juga bisa minjemin uang. Kalau lo titip uang di bank, bank ngasih ke orang lain untuk dipinjam, dan bank jadi penghubungnya. Tapi bedanya sama loker, bank nggak cuma nyimpen, tapi juga mainin uang itu biar muter. Dan dari situ mereka dapat untung. Kalian tahu nggak sih, bank udah ada dari ratusan tahun lalu. Bahkan sejak zaman pedagang di Italia. Dulu orang-orang suka titip emas ke penjaga brankas biar aman. Karena kalau dibawa jalan rawan dirampok. Sebagai gantinya, mereka dikasih surat bukti titipan emas. Nah, surat itu lama-lama bisa ditukar barang. Karena orang percaya isinya bisa ditukar emas kapan aja. Akhirnya, surat itu berfungsi kayak uang. Inilah cikal bakal uang kertas. Lalu muncul ide besar. Gimana kalau surat-surat itu diseragamkan jadi alat tukar resmi? Dari situ lahir sistem perbankan modern. Awalnya, setiap uang kertas di-backing sama emas, yang artinya kalian bisa tuker $1 dengan emas seberat tertentu. Tapi makin ke sini, emasnya nggak cukup buat nutup semua uang yang beredar. Akhirnya sistem itu ditinggalkan. Dan sekarang uang kita cuma bernilai karena kepercayaan. Selama orang masih percaya sama pemerintah dan sistem bank, uang itu tetap dianggap berharga. Jadi bisa dibilang ekonomi modern berdiri di atas satu hal, percaya. Oke, lanjut cara kerja bank. Jadi gini, bank tuh dapat uang dari dua arah, dari orang yang menabung dan dari orang yang meminjam. Bayangkan jika kalian nabung di bank dengan tujuan mendapat untung seperti deposito, bank akan berjanji mengembalikannya. Biasanya dengan tambahan bunga kecil. Nah, uang yang kalian titipkan itu tidak diam. Bank meminjamkannya lagi kepada orang lain, tapi dengan bunga yang lebih besar. Misal setahun 15% dari uang yang dipinjam. Sedangkan kita yang meminjamkan uang dari bank cuma dapat 7% dari uang yang kita tabung. Nah, bank untung dari situ. Kenyataannya, jika uang kalian besar, bank akan makin untung. Dan berlaku juga untuk orang yang meminjam dengan jumlah yang besar, seperti KPR rumah dan lain-lain. Nice. Dari selisih bunga inilah bank mendapatkan keuntungan. Jadi peran bank itu seperti penghubung yang mengelola aliran uang agar terus berputar di dalam ekonomi. Namun yang menarik, bank tidak benar-benar menyimpan seluruh uang nasabahnya secara fisik. Mereka hanya menyimpan sebagian kecil saja sebagai cadangan, sementara sisanya digunakan untuk kegiatan pinjaman dan investasi. Sistem ini disebut fractional reserve banking. Artinya, uang yang beredar di dunia tidak semuanya benar-benar ada dalam bentuk fisik. Sebagian besar hanyalah angka di sistem digital yang nilainya bertahan karena adanya kepercayaan terhadap sistem perbankan itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Kita bahas rahasia yang nggak banyak orang tahu tentang cara kerja bank. Pertama, uang itu baru bisa tercipta lewat pinjaman. Setiap kali seseorang meminjam uang dari bank, sistem mencatat itu sebagai uang yang beredar. Padahal uang fisiknya belum tentu ada.
hanya tercatat di komputer. Jadi secara teknis, bank menciptakan uang lewat angka. Kedua, kalau semua orang menarik uangnya bersamaan, sistem bisa runtuh. Kenapa? Karena uang fisik yang benar-benar disimpan cuma sebagian kecil. Inilah yang disebut bank run, dan ini pernah bikin banyak bank besar kolaps di masa lalu. Ketiga, nilai uang bukan soal logam atau kertasnya, tapi soal kepercayaan. Kalian percaya uang itu bisa ditukar barang, dan orang lain juga percaya hal yang sama. Jadi uang itu ibarat ilusi yang disepakati bersama. Dan terakhir, yang paling gila, seluruh ekonomi modern berdiri di atas kepercayaan itu. Kalau suatu hari orang berhenti percaya pada sistem ini, ya, semua uang hanya angka di layar yang nggak ada artinya. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan, bank nggak sesederhana tempat nyimpen uang. Di baliknya, ada sistem yang gede banget dan ngatur cara dunia berputar. Kalau kalian pengen bahasan yang lain, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Topik apa yang kalian pengen si kucing bahas selanjutnya.